Nah selanjutnya nih ya, aku kan dari luar Sasing, tapi masih satu fakultas. Iya, fakultas. Aku itu tahu sendiri kalau mahasiswa sastra Inggris ini prestasinya banyak banget. Nah, aku pengen tahu bagaimana sih caranya prodi sastra Inggris ini menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Apakah ada wadahnya atau memang benar-benar di prodi itu kalau apa ya? Ini kayak ada program khusus khusus untuk teman-teman yang berprestasi. Sebenarnya kalau gini guys ya, kalau ngomongin prestasi emang bisa diakui gitu, dan fakta kalau sastra Inggris di FISIP itu emang salah satu prodi yang emang menyumbang banyak prestasi gitu. Gak perlu diragukan lagi ya? Gak perlu diragukan lagi, itu emang fakta gitu kan. Karena banyak banget teman-teman Sasing itu eksplornya gak cuma di bahasa Inggris, tapi kayak mereka juga aktifnya di dunia jurnalis juga. Kemudian ada yang mereka fokusnya di paper kayak gitu. Kemudian ada juga yang di debat ya, kepenulisan, ada yang di debat juga. Kemudian juga adalah di beberapa bidang gitu. Dan kalau ngomongin program khusus, sebetulnya gini, gak ada spesifik program khusus. Tapi yang paling penting adalah prodi Sasing itu mensupport anak-anak yang berprestasi dan mau ngejar prestasi kayak gitu. Jadi gini, contohnya kayak gini ya. Kan kalau ikutan lomba mau nggak mau kan ngeluarin duit, ya nggak sih? Sesimpel itu aja lah contohnya. Sasing itu mau gitu loh, kayak nyumbang atau ngesponsorin kalian kalau emang kalian mau ikutan lomba kayak gitu, dengan jaminan nggak menang ya, bukan jaminan menang tapi jaminan kalau kamu tuh niat gitu aja deh. Bener serius jalanin lombanya. Gitu. Nah aku udah beberapa mengalami gitu ya, ikutan lomba nggak ada duit ya, literally nggak ada duit, tapi aku kayak bikin proposal ataupun karena dosen tahu gitu aku mau ikutan lomba, dosen tuh mau nge-support kayak gitu loh. Jadi nggak cuma support motivasi ya udahlah kamu berangkat lomba, enggak gitu, tapi juga aku dipinjemin duit, kemudian juga difasilitasi dosen untuk nyumbang gitu loh buat mahasiswa buat ikutan lomba kayak gitu-gitu. Jadi dari hal-hal sederhana itu ngemotivasi anak FISIP, terutama anak Sasing ya, untuk ikutan lomba kayak gitu. Dan juga kayak aku nih kan juga lumayan aktif di dunia debat bahasa Inggris gitu, dan dosen juga support gitu loh. Makanya aku sering banget turun lomba dan juga aku berani mengkaderisasi kayak anak-anak Sasing yang mau ikutan debat ataupun mau belajar debat, itu dosen juga ada yang mau ngajarin gitu loh. Jadi bentuk supportnya itu menurut aku sangat-sangat kompleks ya, dan sangat-sangat bagus banget buat teman-teman yang emang mau ngejar prestasi di luar akademik kayak gitu. Jadi nggak cuma support dari secara materi aja ya, tapi juga dari bisa collab juga ya sama dosen. Bener, ini bisa collab juga sama dosen. Jadi seumpama nih teman-teman butuh pembimbing atau dosen pembimbing untuk penelitian, atau enggak kalian ikutan mawapres atau enggak ikutan paper, kalian itu boleh banget untuk approach dosen, dan dosen itu juga bisa jadi partner kalian untuk collab kayak gitu. Dan aku pun juga udah experience juga ketika aku ikutan mawapres tahun kemarin, itu aku juga ini kayak minta collab gitu sama dosen, bimbingan dan dosen iya bimbingan, dan bimbingan itu pun juga sangat smooth gitu loh, sangat mensupport juga. Welcome gitu. Banget ya dosen. Nah, itu yang jadi poin utama kalau di Sasing gitu loh. Kenapa kok anak-anak Sasing itu banyak yang berprestasi? Karena itu tadi gitu loh. Dosen tuh juga mau ikut turun gitu loh bersama mahasiswa buat achieve prestasi kayak gitu. Terfasilitasi ya, cuma meskipun uang itu nggak seberapa, tapi kan bener. Bimbingan itu karena ilmunya yang keren sih gitu. Kan kita kan juga masih belajar ya, kita kan butuh pembimbing yang lebih tahu. Betul. Terus kalau juga ngomongin masalah lomba nih ya gitu, buat temen-temen yang emang mau ikutan lomba, dosen tuh juga sering ngerekomendasiin ikutan lomba gitu loh, Tin. Jadi kayak seumpama nggak cuman kayak mahasiswa yang nyari, tapi kadang dosen memberikan info ada lomba ini atau ada program ini gitu loh. Jadi secara nggak langsung mahasiswa tuh didorong untuk ikut, paham nggak sih? Nah itu yang seru gitu kan. Serunya di situ. Jadi berlomba-lomba buat ikut lomba. Jadi kayak dosen dan juga mahasiswa itu kayak saling mengisi gitu loh buat teman-teman agar lebih aktif kayak gitu. Jadi nggak cuma mahasiswanya yang aktif nyari lomba, dosennya juga aktif nyariin lomba buat mahasiswanya. Iya, gitu. Biar semuanya berprestasi. Iya, sering banget kayak tiba-tiba ini ada lomba nih, siapa yang mau ikut kayak gitu-gitu. Jadi kayak terbuka banget lombanya buat jadi secara nggak langsung kayak mahasiswa itu kayak ada kesempatan nih, nah kayak gitu. Nah kalau ada anak-anak yang mau daftar ataupun mau ikut, itu pasti nanti bakalan dapat supportnya tuh nggak cuma materi tapi juga dapat support bimbingan kayak gitu. Nah itu jadi buat kalian yang masih ragu-ragu, aku nggak mampu, aku nggak bisa, kalian nggak boleh menanamkan pikirannya seperti itu ya teman-teman. Iya gitu, karena emang progres, semua itu proses juga. Dan nggak ada yang instan gitu loh. Dan menurut aku Sasing itu juga mau ngebantu kalian dari
dari start awal tuh kamu bakalan dibantu dari sampai 0 nanti sampai 100 itu iya, ada ada prosesnya. progresnya juga kayak gitu. Kalau kalian gagal, pertama gagal itu biasa. Ya biasa. Itu proses. Gitu. Ya maksudnya kayak nggak ada jaminan kalau oh karena kamu dibiayain nih seumpama kamu harus menang gitu ya, nggak ada kayak gitu guys. Gitu namanya lomba mah semuanya kayak ya itu kan unpredictable kan Tin gitu, nggak ada jaminan kalau kamu harus menang kayak gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini tuh bukan kalian harus menang, tapi kalian harus menunjukkan kalau kalian tuh benar-benar minat dan Iya, benar-benar ngejalaninnya serius, nggak Iya, main-mainin. Kayak Chris Wandi ini jadi sampai sekarang itu nggak langsung jadi. Enggak lah, aku Enggak, maksudnya gini, prestasi yang sudah didapat, dia menang lomba ini, lolos Mawapres, itu enggak instan langsung jadi, enggak. Ya. Dari awal itu pasti ada gagalnya. ya intinya Maksudnya itu gitu. apa yang didapat sama mahasiswa Sasing itu nggak terlepas dari dukungan dosen. Nah gitu, simpelnya kayak gitu. Makanya deketin dosen. Enggak lanjut. Maksudnya deketin tuh Ya, cari ilmunya. ya benar. Ya kayak ikan paus lah, ikan paus atau hiu ya. Lihat di bawahnya ada ikan kecil. Kita tuh. bahas ikan namanya skip Itu. masalah. Oke, kita balik lagi Ya. ke garis merahnya ya. Nah, yang terakhir nih, Iya, yang terakhir. mau aku tanyain, prospek kerja ini setelah Oke. lulus dari Sasing ini ngapain sih? Jadi penerjemah. Nah, mungkin itu pertanyaan yang lebih. Iya, mungkin buat teman-teman juga ya yang sebetulnya penasaran ambil Sasing itu nanti output keluarnya ketika Mau udah ngapain? lulus itu ngapain gitu kan. Sebetulnya tuh banyak banget guys. Karena gini, kalau kalian belajar di bahasa Inggris itu sebetulnya nggak cuman melulu kalian jadi tutor ataupun pengajar bahasa Inggris kayak gitu kan. Karena mungkin teman-teman juga mikirnya, oh kalau ngomongin bahasa Inggris berarti nanti ngajar ya. Sebetulnya nggak sesimpel itu gitu loh, nggak sesimpel itu gitu loh. Karena Nanti jadi itu penerjemah di subtitle drama. iya kayak gitu-gitu. film. Sebetulnya kalau pembelajaran ataupun apa yang didapat sama anak Sasing itu ngebantu banget nanti kalau kita udah lulus. Contohnya kan kita ada kelas jurnalisme, ya nggak sih? Itu nggak menutup kemungkinan anak Sasing juga bisa jadi Jurnalis. wartawan ataupun jurnalis. Bisa juga kerja di bidang kayak kantoran. Di pariwisata juga bisa Pariwisata kan? juga Kan bisa. tadi udah Dapat dijelasin. kita juga dapat kayak kelas speaking for business juga ada. Kemudian juga kalian dituntut untuk apa namanya bisa lebih profesional untuk di bidang kepenulisan. Ya nggak sih kayak sumama interpreter, penerjemah juga bisa gitu loh. Maksud aku outputnya tuh banyak Luas banget. banget ya. Karena juga gini guys. Basicnya gini deh, kalau kalian udah bisa bahasa Inggris, udah punya kemampuan bahasa Inggris yang lumayan, secara nggak langsung itu adalah kunci utama kalian untuk masuk ke dunia kerja kayak gitu. Karena nggak menutup kemungkinan bahwa sekarang banyak banget lowongan pekerjaan yang bisa menuntut ataupun butuh anak-anak yang bisa bahasa Inggris kayak gitu nggak sih Tin? Bener. Kayak di perusahaan, mungkin kalau kalian mau kerja di perusahaan multinasional ataupun mungkin bekerja di bidang-bidang apa namanya Di perusahaan dalam negeri pun di Iya, beberapa betul. departemen pun ada yang kayak gitu loh, butuh juga. bahasa Inggris Bahasa itu Inggris juga butuh diperhitungkan gitu loh. skill untuk berbicara Dan bahasa kalaupun ngomongin masalah luas berarti kayak terlalu luas banget, kesempatannya luas banget gitu loh. Ya emang luas, tapi itu kembali lagi ke minat masing-masing gitu loh ya. Betul banget. Gak ada jaminan kayak oh berarti nanti kalau anak Sasing kerjanya pasti di kedutaan atau harus gini-gini. Itu sebetulnya nggak bisa jadi jaminan, tapi kembali lagi ke passion dan juga struggle-nya masing-masing kayak gitu. Tapi emang di Sasing sendiri apa yang didapat dari segi pembelajaran itu ngebantu banget kalian punya Buat modal kerja. gitu loh, modal buat kalian nanti kerja kayak gitu. Sesimpel itu sih Tin. Maksudnya kayak ya itu mungkin sering salah ya orang-orang kalau ambil Sasing itu selalu kayak oh berhubungan dengan Jadi, bahasa Inggris apa namanya Menerjemahkan. penerjemahan kayak Jadi gitu-gitu. guru les bahasa Inggris. Gitu sebenarnya ngajar nggak sesimpel Inggris. itu guys gitu loh, karena bahasa Inggris itu emang luas banget yang diajarin. Spesial khususnya ini di bahasa sastra Inggris di UTM ya teman-teman. Iya betul. Jangan sampai salah paham, mungkin di semua sastra Inggris belum tentu sama dengan yang di UTM. Iya gitu loh, maksud aku meskipun di univ-univ lain juga ada sastra Inggris, tapi kan pasti ada yang satu dua yang beda ataupun sama, itu sesuatu yang wajar juga gitu. Tapi di sini aku pribadi cuman mau menginformasikan bahwa di Sasing UTM itu emang seru gitu pembelajarannya gitu, dan juga aku ingin menginformasikan bahwa kalau kalian emang punya interest belajar bahasa Inggris meskipun nggak pro banget, Bener. di awal nggak paham bahasa Inggris Gak ataupun bisa sama sekali. nggak pun bisa nggak sama masalah. sekali, menurut aku nggak masalah gitu, karena Bukan emang menjadi masalah. ada 2 semester awal yang dimana kalian tuh bakalan belajar basic kayak gitu, dibentuk di awal, supaya kalian nggak perlu khawatir karena berproses dari awal. Dari nol dulu, semuanya dari nol, nanti jadi 100. Oke. Oke gitu sih. Nah ini aku mau minta pesan dan pesan-pesan buat mahasiswa baru.
buat Di sastra teman-teman Inggris ya, lebih tepatnya. ya, buat teman-teman mahasiswa baru yang emang mau ambil jurusan sastra Inggris, aku saranin teman-teman beneran belajar ya. Coba evaluasi diri kalian. Kalau seumpama emang kalian ngerasa bahasa Inggrisnya kurang di awal ataupun kalian udah ngerasa bahasa Inggrisnya udah lumayan, itu kembangin terus gitu loh. Karena apa? Jangan sampai teman-teman ambil sastra Inggris cuman karena kayak Ikut-ikutan. iya gitu, dan goalnya cuman kayak aku pengen bisa bahasa Inggris, paham gak sih? Iya. Di sastra Inggris nggak mencetak anak yang bisa bahasa Inggris aja gitu loh, tapi gunakan bahasa Inggris untuk menyerap ilmu yang lain. So that's why menurut aku yang paling penting adalah jangan sampai temen-temen niat awalnya di sastra Inggris cuman bisa bahasa Inggris, nggak ya, tapi niatnya adalah gunakan bahasa Inggris untuk menyerap ilmu yang lebih luas kayak gitu. Udah, itu pesannya sesimpel itu aja. Hebat banget ya. Narasumber kali ini hebat banget ya teman-teman. Udah sih itu aja. Ya, udah. Aku kembaliin lagi sama Chris Wandi. So guys, I think that's all my video. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang ingin ataupun cari tahu tentang sastra Inggris, terutama yang ada di UTM. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, ada hal-hal yang masih belum jelas dari apa yang kita sampaikan tadi, komen aja di bawah biar kita nanti jawabin pertanyaan kalian, dan juga feel free untuk komen apapun dan share opini kalian. So that's all my video and have a nice day everyone. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman yang lain.